sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, hari ini kita masih tetap beribadah di rumah, dan firman Tuhan yang akan menyapa kita pada ibadah minggu hari ini, di Minggu Kuasi Monogeniti, tanggal 19 April 2020, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 42 ayat 1 hingga ayat 6. Saya akan baca firman Tuhan untuk kita, demikian isinya. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sebuah syair lagu demikian liriknya. Bila hatiku sedang rindu, pada siapa ku mengadu? Dalam lirik lagu itu tentu ungkapan rindu yang disampaikan adalah ungkapan rindu kepada kekasih hati, kekasih jiwa. Lalu ketika kita perhatikan dengan seksama firman Tuhan yang menyapa kita pada ibadah minggu hari ini, di Minggu Kuasi Monogeniti, kita mau melihat bagaimana kerinduan pemazmur ketika dia menghadapi begitu banyak tekanan, ketika perjalanan kehidupannya mengalami pergumulan. Tentu bukan hal yang mudah ketika menjalani kehidupan dengan pergumulan, tantangan, apalagi hambatan. Sama seperti yang kita alami beberapa minggu ini, secara persekutuan kita tidak bisa bersama-sama hadir di gereja untuk beribadah dan memuji nama Tuhan, tapi kita bersyukur di rumah kita masing-masing firman Tuhan diperdengarkan, suara pujian, kidung nyanyian kita ungkapkan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, sehingga kerinduan kita beribadah di gereja ini bisa terobati dengan kebersamaan kita bersama-sama dengan anggota keluarga kita. Lalu bagaimana dengan kerinduan hati kita untuk situasi yang mewabah saat ini di tengah-tengah bangsa dan negara? Kita tahu betul melalui media massa atau melalui media elektronik, pemerintah kita berusaha dengan sungguh-sungguh, meski di kalangan masyarakat himbauan demi himbauan belum begitu efektif juga untuk dilakukan. Tapi untuk kerinduan kita akan wabah pandemik virus COVID-19 berlalu, itu hanya bisa sungguh-sungguh dijawab, sungguh-sungguh teratasi ketika Tuhan ikut bekerja di dalamnya.
Sehingga seruan firman Tuhan mengajak setiap orang percaya, meski teknologi berkembang demikian pesat, tetapi Tuhan jauh lebih berkuasa dari segala kekuatan yang ada di dunia ini. Karena mengandalkan teknologi, mengandalkan kemajuan semata, tidak serta-merta membuat hati kita bahagia, tidak serta-merta membuat persoalan menjadi selesai. Maka pemazmur mengajak kita untuk kembali menyadari bahwa manusia sebagai orang percaya pada hakikatnya hidupnya harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab bagi orang percaya, dia akan meyakini dalam pemeliharaan Allah, tekanan hidup atau tantangan kesulitan yang dihadapi bisa saja merupakan cara Tuhan untuk menyapa orang percaya mendekat dan lebih meyakini kuasa Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, tentu seruan pemazmur dalam khotbah pada ibadah minggu ini bukan hanya meminta keringanan akan beban pergumulannya saja, sehingga beban itu tidak lagi dipikulnya, tapi permohonan pemazmur adalah hubungan yang semakin dipulihkan dengan Tuhan. Ada kerinduan untuk tetap di dalam hadirat Tuhan. Ini dia ungkapkan dengan ungkapan dalam teks Alkitab kita, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Kerinduan yang sedemikian ini juga menjadi kerinduan kita untuk tetap berada dalam pemeliharaan Tuhan. Tetaplah bersemangat, tetaplah menjaga kesehatan, sebab kita yakin firman Tuhan meneguhkan iman kita, menguatkan kita untuk tidak kalah terhadap setiap beban pergumulan itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur firman Tuhan menyapa kami, mengingatkan kami bahwa hidup kami sepenuhnya bergantung akan pengasihan Tuhan, sehingga kami mau mengarahkan seluruh kehidupan kami detik demi detik hanya dalam perencanaan Tuhan. Dan kami mau meyakini apa yang sedang Tuhan lakukan, apa yang sedang Tuhan rencanakan, dan apa yang sedang Tuhan lakukan, itu yang paling tepat dan itu yang paling baik. Ajar kami tetap bertekun di dalam doa, ajar kami tetap berharap akan kasih Tuhan, sebab kami yakin kami mampu karena Tuhan menguatkan kami. Sertai seluruh warga jemaat-Mu, sertai seluruh pemerintah kami yang bersama-sama dengan tenaga medis dan tenaga keamanan berada pada barisan terdepan untuk menghambat penyebaran virus COVID-19. Dan kami juga mampu menjaga diri kami untuk tetap bersama-sama mematuhi setiap himbauan untuk kebaikan bersama. Ampuni kami Tuhan untuk segala dosa dan pelanggaran kami. Terpuji nama-Mu, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.